Apa sih yang kamu pikirkan ketika mendengar kata belajar online? Pasti ada yang berpikir belajar online dari rumah sangat menyenangkan, karena kita bisa mengatur waktu belajarnya dari rumah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa belajar online itu membuat kita terkurung di dalam rumah dan tidak bisa bertemu dengan teman-teman sekolah yang biasanya kita temui di sekolah. Namun, ada juga yang berpendapat belajar online itu sangat menyusahkan karena tugas lebih banyak daripada belajar seperti biasa di sekolah. Nah, ternyata setiap orang pasti memiliki perasaan dan pikiran yang berbeda terhadap sesuatu. Itulah yang sering kita sebut opinion atau pendapat. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita dapat memberikan pendapat atau bahkan meminta pendapat kepada orang lain dalam bahasa Inggris. Let's begin our study. Mari kita mulai pelajaran kita dengan membahas bagaimana kita menanyakan suatu pendapat kepada orang lain. Atau di dalam bahasa Inggris, kita sebut asking for opinion. Setiap orang pasti pernah menanyakan pendapat misalnya tentang restoran yang enak, atau film yang menarik, atau game apa yang keren di tahun ini. Nah, di dalam bahasa Inggris, ketika seseorang ingin menanyakan pendapat kepada orang lain, kita dapat berkata, "What is your opinion about?" What is your opinion about? Yang artinya apa pendapatmu tentang. Misalnya contohnya, what is your opinion about the food? What is your opinion about the movie? Nah, contoh yang kedua, kita bisa menggunakan kata what do you think about? What do you think about? Yang artinya apa yang kamu pikirkan tentang. Contohnya misalnya, what do you think about Corona? What do you think about English? What do you think about our teacher? Dan sebagainya. Nah, ungkapan yang ketiga kita bisa menggunakan kalimat do you have any opinion? Do you have any opinion? Yang artinya, apakah kamu punya pendapat? Nah, itulah beberapa ungkapan atau kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita mau meminta atau menanyakan suatu pendapat kepada orang lain. Atau biasa kalau di dalam bahasa Inggrisnya kita sebutkan asking for opinion. Lalu kita berlanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu bagaimana kita memberikan pendapat di dalam bahasa Inggris. Setiap orang pasti pernah memberikan suatu pendapat kepada orang lain. Nah, di sini ada beberapa ungkapan di dalam bahasa Inggris yang bisa kita gunakan ketika kita ingin memberikan suatu pendapat kepada orang lain, atau giving opinion. Ungkapan yang pertama yaitu I think. I think. Contohnya misalnya, I think the food in the restaurant is really bad. I think the movie is good. Nah, ungkapan yang kedua, kita bisa menggunakan kalimat in my opinion. In my opinion, yang artinya pendapatku. In my opinion, Corona makes our life really hard. In my opinion, my teacher is a good teacher to teach English. Nah, ungkapan yang ketiga, kita bisa menggunakan kalimat my point of view is. My point of view is. Yang artinya dari sudut pandangku. Nah, contohnya misalnya my point of view is different with your opinion. My point of view is really bad to have a couple when you are study in SMK. Nah, itulah beberapa ungkapan atau kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita ingin memberikan pendapat kepada orang lain atau giving opinion to somebody else. Nah, di dalam suatu pendapat,
kita juga tidak serta-merta dapat menyetujui suatu pendapat ataupun juga menolak suatu pendapat. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana cara kita ketika kita ingin menyetujui atau menolak suatu pendapat dari seseorang, atau how to respond an opinion from someone. Nah, di sini ada beberapa ungkapan yang bisa kita pakai. Yang pertama, kita bisa berkata, I think so. I think so. Yang artinya, saya juga berpikir demikian. Kata ini bisa kita pakai ketika kita menyetujui suatu pendapat. Nah, ketika kita ingin menolak suatu pendapat, kita juga boleh berkata, I don't think so. I don't think so. Yang artinya, saya tidak berpikir demikian. Yang selanjutnya, kita juga boleh memakai kalimat I agree with you. I agree with you. Yang artinya, saya setuju denganmu. Atau kita juga boleh berkata, I disagree with you. I disagree with you. Yang artinya, saya tidak setuju denganmu. Kalimat yang ketiga, kita juga boleh memakai kata that's absolutely right. That's absolutely right. Yang artinya, itu sangat benar. Atau kita juga boleh menolak suatu pendapat dengan berkata, that's not true. That's not true. Yang artinya, itu tidak benar. Nah, itulah beberapa kalimat yang bisa kita katakan ketika kita ingin menyetujui ataupun menolak suatu pendapat dari orang lain. Nah, saat ini saya akan memperlihatkan beberapa contoh bagaimana kita menanyakan dan memberikan saran di dalam sebuah percakapan. Mari kita lihat percakapan di bawah ini. What do you think about this pandemic? I think this pandemic make our life harder than before. I think so. This is really hard for us. Nah, dari contoh di bawah ini kita bisa melihat ada seseorang yang menanyakan pendapat kepada temannya dengan kalimat What do you think about? Lalu temannya berkata, I think, dan dia pun meresponnya dengan I think so. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat bagaimana penggunaan tentang meminta dan juga memberikan suatu pendapat. Mari kita lihat contoh yang kedua. Nah, di dalam contoh yang kedua, ada seorang perempuan yang bertanya kepada seorang yang lebih tua. Ia berkata, What is your opinion about social media nowadays? Nah, perempuan ini bertanya tentang pendapat dari orang tua tersebut terhadap sosial media akhir-akhir ini. Lalu orang tua itu menjawab, In my opinion, our life is controlled by what people say in social media. Lalu orang tua itu menjawab bahwa menurut pendapatnya, kehidupan kita sekarang banyak dipengaruhi oleh apa yang dikatakan orang di sosial media. Lalu perempuan itu pun
merespon pendapat dari orang tua tersebut. Perempuan itu berkata, I disagree with your opinion because it depends on ourselves to take what people say entirely or not. Yang artinya, perempuan itu tidak setuju dengan pendapat dari orang tua tersebut. Karena itu tergantung daripada masing-masing pribadi untuk menerima setiap perkataan orang lain atau tidak. Nah, itulah contoh-contoh bagaimana penggunaan asking and giving opinion di dalam sebuah percakapan. Kiranya materi yang sudah dijelaskan dan juga contoh-contoh yang sudah diperlihatkan boleh membantu kita dalam mengerti tentang asking and giving opinion atau bagaimana kita menanyakan atau memberikan pendapat kepada orang lain.